Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati wa akhwati semua rahimakumullah. Teman-teman dimanapun berada, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan curahan rahmat, kasih sayang, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian salawat kepada Rasulullah SAW dengan nafal Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, kesempatan kali ini kita akan ulas sedikit tahsin ya, surat Ad-Duha. Ada beberapa kekeliruan yang kita dengar di lapangan terhadap bacaan teman-teman kita, para imam ya di sholat berjamaah. Kadang-kadang kita sering dengar, aduh ini bacanya kok keliru ya, kok ini kok bacanya kok aneh ya. Nah, jadi oleh karena itu kita coba sedikit ungkap ya, di mana letak kekeliruannya, di mana letak fatal kesalahannya, apakah kesalahannya fatal atau kesalahannya biasa, ringan ya. Nah kali ini kita akan coba tahsin surat Ad-Duha ya, beberapa ayat saja yang kita rasa sering terdapat kesalahan, yaitu pada surat Ad-Duha. Kita coba. Oke. Nah, di sini kita lihat di surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 11 ya. Surat Ad-Duha ini terdapat 11 ayat yang Masya Allah kandungannya luar biasa sekali dalam ya. Jadi bagi teman-teman yang mengerti, mempelajari ilmu tadabbur Quran pasti kenal dengan surat Ad-Duha ini ya. Betapa agungnya surat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW sedang mendapatkan ujian berat ya, bala dari Allah Subhanahu wa taala, dari tekanan kaum kafir Quraisy ya kepada beliau waktu itu dengan wafatnya paman dan istri beliau rahimahullah ya. Mudah-mudahan istri beliau ditempatkan di Bunda Khadijah ya, insyaallah nanti menjadi ibu ya, bidadari surga. Mudah-mudahan kita mengikuti beliau dengan mengajak mendakwakan istri-istri kita supaya menjadi pengikutnya di Bunda Siti Khadijah ya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita coba ya baca dari ayat 1 sampai ayat 11. Mudah-mudahan bacanya bagus ya. Disenangi ya. Kalau tidak suka mungkin suara saya fales atau mungkin mikrofonnya kurang bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Baik teman-teman dan ikhwah semua, kita tadi berjanji akan mengungkap di mana letak kesalahan ini yang terdapat ya di beberapa jamaah kita, terutama di lingkungan kami ya. Ada beberapa poin ya. Pertama itu kalau bisa kita garis bawahi, pertama pada huruf H sini. Nah, teman-teman pasti dengar kadang-kadang imam atau teman-teman kita baca wadduha ya. H-nya dibaca berat. Wadduha berat. Ini adalah hak tipis, makhrajnya di tengah tenggorokan. Sedangkan hak berat makhrajnya di bawah. Wadduha berarti dia keluarkan makhrajnya dari bawah, aqsal halqi. Sedangkan hak di sini adalah di wastul halqi ya. Wadduha. Nah, ini latihannya lumayan agak membutuhkan waktu ya. Memindahkan makhraj ha ke ha gitu butuh waktu, udah beberapa kali latihan sih sampai terbiasa. Dan latihannya harus rutin. Insya Allah bisa. Wadduha biddo juga. Kadang-kadang do ini ringan saja dibaca. Seperti dal. Wadduha.
Itu ya. Jadi tentu berbeda artinya, berbeda makna dari segi makna, dan dari segi lafaz pun juga terasa bedanya. Beratnya juga terasa. Kalau do pasti dia berat. Wadduha, ada beda sifat antara do dengan dal. Do sifatnya istitalah, ya. Kemudian dia isti'la juga, kemudian dia huruf tafkhim juga, ya. Kemudian dia sifatnya idbaq juga. Pokoknya berat, semua sifat berat ada di do. Sedangkan dal ya kan, dal ringan, dia infitah, kemudian dia istifal, ya. Satu saja yang sifat agak berat dimiliki oleh dal, itu sifat syiddah, ya. Nah, atau biasa disebut dengan qalqalah, sifat qalqalah, da. Makanya terasa ringan. Kalau do tidak pas makrotnya, maka dia seperti baca huruf da, wadduha, ya. Tidak waddu, ya. Berbeda sekali makrotnya. Kemudian walaili iza sajani biasanya aman. Kemudian ma wadda'aka. Ya, ini biasanya kadang-kadang kita dengar ya di tempat-tempat yang mungkin kurang terlalu diperhatikan. Ma wadda'aka ya. Kadang-kadang dibaca pendek ma-nya. Ma wadda'aka, ya. Kadang-kadang terlalu panjang. Ma wadda'aka. Ini fakta dalam mat. Ini mat asli, ya. Nah, mat asli 2 harakat saja. Ma wadda'aka. Nah, ini ain dengan hamzah juga kadang sering tertukar. Ma wadda'aka. Wadda'a itu beda. Ain dan hamzah juga beda. Hampir sama dengan ha dengan ha tadi. Ya, kalau ain di wastul halqi. Ma wadda'a, sedangkan hamzah di aqsal halqi, ya. Apa itu? Hamzah, ma wadda'a, ya, beda dengan a, ya. Kemudian rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini juga biasanya aman. Wala sawfa yu'tika. Nah, ini agak ada perbedaan. Ya, bila ini kadang dibaca panjang lah. Wala saw, ada yang baca seperti itu. Nah, itu bacaan keliru. Kenapa? Selain salah mat juga salah arti dan tidak. Kalau dibaca panjang, wala saw, salah arti. Wala dan janganlah dan tidak. Nah, sedangkan di sini la-nya dibaca pendek, la taukid. Wala saw beda dengan wala saw. Itu dari bunyi juga beda, dari maknanya jauh berbeda. Kalau wala saufa yu'tika, dan pasti akan tuh yu'tika, diberikan kepadamu, kami memberi kepadamu. Kamu akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda artinya dengan wala sau, dan kamu tidak akan. Jauh sekali bedanya, ya. Pasti akan dan tidak akan. Itu bertolak belakang sekali, kontradiksi. Jadi hati-hati dengan huruf mat. Apalagi mat asli, ya. Kalau mat jaiz, kemudian mat lazim mungkin tidak terlalu fatal, hanya dari segi bunyi yang kelihatan. Tapi kalau dari arti mat asli fatal sekali, ya. Nah, walaupun sedikit saja. Makanya ketika menemukan mat asli itu pastikan dibaca 2 harokat. Adapun untuk mat jaiz namanya boleh 2, boleh 5, boleh 4, ya, seperti itu. Kalau mat lazim harus 6. Seperti itu. Jadi kesalahan fatal itu terdapat pada mat asli, ya. Hati-hati dalam membaca huruf yang tidak terdapat mat asli ataupun huruf yang ada mat asli. Oke. Fatardo, ini do biasanya, ini sama dengan wadduha tadi. Bagi yang mereka yang belum terlalu fasih membaca huruf do dan dal, itu biasanya do dibaca dal. Fatardo, seperti itu, ya. Yang benar adalah fatardo. Do, keluarkan dulu sifat makhraj, kemudian diikuti sifat, baru kasih harokat. Do, abdo, seperti itu. Kemudian alam yajidka yatimam fa'awa, ini biasanya aman juga. Wa wajadaka do, sama do, kadang dol, ya, hampir sama. Lam don, ada yang ditekan di sini, ada yang pelan juga. Harusnya mana, Ustaz? Nah, harusnya don lam
fahada. Ini lazim. Mad lazim, ada huruf mad ketemu huruf bertasydid. Lazim musaqal ya. Lazim musaqal. Kalau dia mukhaffaf dia ketemu tasydid ya. Jadi temunya sukun asli. Oke? Seperti itu. Ada hukum mad lazim, ada lazim musaqal, ada mukhaffaf, ada musaqal kilmi, ada musaqal harfi, ada mukhaffaf kilmi, ada mukhaffaf harfi. Seperti itu. Fahada, itu tidak ada masalah. Wa wajadaka ailan fa'aw. Di sini fa'aw. Ini terdapat beberapa keliruan. Teman-teman kita ada yang baca di kol-kolah kan, dipantul-pantul. Fa'agna. Itu bacaan yang keliru. Yang benar adalah ditahan. Kenapa ditahan? Karena dia tidak punya sifat kol-kolah. Ghain itu sifatnya isti'la ya kan. Kemudian dia sifatnya dari kelancaran dia tidak lancar ya. Dia itu dia itu farru min lubbin. Huruf kelancaran itu adalah ismat dan izlaq, itu dia masuk ke izlaq. Ada sedikit kelancar ya. Jadi dia itu tidak ditahan. Fa'ag itu tertahan, tapi fa'agna dia lancar ya. Tapi dia berat, ini seperti itu. Jadi menyesuaikan antara dia sifatnya izlaq dengan sifatnya isti'la ya. Seperti itu. Makhrajnya dia di adnal halqi, bagian tenggorokan atas ini. Sama dengan huruf kha. Dia isti'la ya. Kha juga isti'la. Nah, tapi bedanya adalah ghain itu agak berat, ya kan? Kita cek sifat ghain yang pertama dari sisi nafas ya. Kalau nafasnya, ghain itu tidak mengalir nafasnya. Dia cenderung jahar ya. Sedangkan kha itu nafasnya mengalir lancar. Lawannya adalah jahar, lawannya hamas. Kha itu hamas, sedangkan ghain itu jahar. Padahal makhrajnya sama. Jadi ghain itu tidak mengalir nafas dengan kencang. Makanya dia agak sedikit kurang nafasnya dibanding kha. Ya ya, itu bedanya. Jangan dipantulkan. Kalau dipantulkan berubah makna tidak, cuman dia salah pengucapan ya, salah bunyi. Fa'aghna seperti itu. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanhar, berat. Bukan tanhar ya, tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini ada terdapat kekeliruan. Ada yang baca fahad, haknya dibaca hak besar. Bukan seperti salah. Fahaddits. Dis ini juga terdapat kekeliruan, ada yang baca dis. Yang benar adalah dis, sa ya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas dalam. Sa. Fahaddits. Seperti itu. Dia mengalir nafas ya. Jirian nafas, dia sifatnya adalah hamas ya. Makanya enggak perlu terlalu kencangkan. Dia hamas tapi tidak sofir ya. Kalau sofir ngalir nafas menjadi sisa. Ya, itu sofir. Sod, sin, dan zai itu sifat-sifat huruf-huruf yang memiliki sifat sofir. Sedangkan sa tidak memiliki sifat sofir. Dia hanya hamas, mengalir nafas. Fahaddits, ya. Jadi tidak ada bunyi desis. Fahaddits, keliru. Fahaddits, seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Jadi tadi ada beberapa kesalahan yang kita amati di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini dapat membantu kita dalam tahsin Al-Quran, bermanfaat insyaallah dunia dan akhirat kita. Semoga dengan video singkat ini Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita bersama orang-orang yang hamalatul Quran, mereka yang mengemban amanah dakwah Al-Quran. Jazakumullah khairul jaza. Nakhtatim liqa'ana al-yawm bi qiraati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.